Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Goa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Seperti janji saya bahwa saya akan membuat video berkaitan dengan penyampaian data-data calon penerima bantuan atau manfaat dari pemerintah jika nanti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Goa akan diterapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum saya menyampaikan dan menuliskan data-datanya, saya ingin menyampaikan informasi penting kepada kita semua. Sebenarnya besok kami akan melakukan atau menerapkan yang namanya PSBB. Namun karena ada kendala-kendala yang kami dapatkan, sehingga kami menunda pelaksanaan PSBB sampai pada hari Senin minggu depan, yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 4 Mei. Kenapa kami lakukan seperti itu? Karena prinsip kami, pemerintah Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajaran Muspida, Forkopimda Kabupaten Goa menyampaikan prinsip bahwa sebelum kita menerapkan PSBB, maka harus didistribusikan bantuannya terlebih dahulu. Jika distribusi bantuan telah selesai, barulah kita laksanakan yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin sampaikan bahwa jumlah kepala keluarga atau KK di Kabupaten Goa itu sebanyak 224.404. 224.404 jumlah kepala keluarga di Kabupaten Goa. Ini mencakup secara keseluruhan. Jadi artinya termasuk saya, termasuk Pak Wabo dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Goa. Ini data terbaru. Ini by name, by address. Menurut data Dukcapil yang sekarang sudah online dan juga data daripada sumber-sumber terpercaya lainnya. Yang kedua, siapa-siapa calon penerima berkaitan dengan penerima bantuan atau penerima manfaat. Kalau kita merujuk pada data miskin yang ada di Kabupaten Goa, dan ini juga datanya langsung link di Kementerian Sosial, namanya DTKS. Inilah menjadi dasar kita untuk memberikan bantuan, karena yang di dalam DTKS inilah yang disebutkan adalah warga miskin atau rentan. DTKS kita namanya ini data terpadu Kementerian Sosial. Data terpadu Kementerian Sosial ini jumlahnya sekitar 77.675 rumah tangga. Inilah yang menjadi dasar pemberian bantuan di wilayah Kabupaten Goa. Karena inilah yang dimaksud berkaitan dengan orang yang terkategorikan kurang mampu atau rentan. Namun memang data ini akan dilakukan validasi ulang. Karena ini data sama sekali dari Kementerian Sosial yang kami tidak boleh rubah. Sehingga mungkin saja yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, sehingga ada yang luput dari pendataan. Tetapi saya akan uraikan semua data yang ada. Dari data DTKS ini, ada yang namanya program dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden, ada yang namanya BPNT. BPNT ini dimaksud adalah bantuan pangan non-tunai. Bantuan pangan non-tunai di mana melalui bank diberikan kartu, dia bisa belanja, dan di dalam kartu tersebut ada uang yang diberikan. Dia tidak boleh mengambil cash, tetapi dia boleh mengambil pangan untuk kebutuhan pokoknya. Nah, inilah namanya BPNT. BPNT di Kabupaten Goa ini jumlahnya 33.209
ya, rumah tangga dalam 33.000 ini, kalau kita cek di dalamnya, inilah kadang-kadang orang bilang, kenapa dia Tommy yang dapat BPNT, dia Tommy juga yang dapat bantuan lainnya? Karena di dalam BPNT ini juga ada yang namanya PKH. PKH ini adalah program keluarga harapan. Di dalam 33.209 rumah tangga ini sudah termasuk di dalamnya penerima PKH. Penerima PKH di Kabupaten Goa itu 28.446 kakak. 446 kakak. Ini penerima PKH. Jadi termasuk di dalamnya BPNT. Nah, ada lagi bantuan daripada Kementerian Sosial yang namanya, ini juga program Bapak Presiden, ada yang namanya sembako COVID. Nah, sembako COVID ini totalnya memang itu 221.490 kepala keluarga. Kami lakukan pendataan dari sembako COVID yang jumlahnya 21.000 ini, ternyata yang tidak double, ya. Ternyata yang tidak double itu ada sekitar 6.043 kakak. Kemudian ada bantuan dari Bapak Menteri Sosial yang dikatakan bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai. Ini jumlahnya, ya, bantuan sosial ini jumlahnya sekitar 19.954 kakak. Ini kami sudah dapat suratnya yang akan diberikan. Nah, ini semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini mengacu pada DTKS yang 77.000. Semua bantuan ini tidak keluar dari ini. Semua bantuan ini tidak keluar dari ini. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada kita, dari bantuan sosial tunai ini yang tidak double, ini ada sekitar 4.915 yang tidak double. Karena sekali lagi ini mengacu pada data DTKS. Nah, sekarang khusus untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Goa atas petunjuk daripada Bapak Menteri Dalam Negeri dan pemerintah pusat, yaitu yang namanya bantuan langsung tunai kelurahan. Bantuan langsung tunai kelurahan atau BLT kelurahan, khusus untuk kita di Kabupaten Goa ada 46 kelurahan, maka khusus untuk BLT kita bagi rata 100 per kelurahan. Maka kalau dihitung 100 per kelurahan, maka dia ada sekitar 4.600 kepala keluarga yang mendapatkan BLT kelurahan. Ini berbicara kelurahan. Lalu kemudian ada bantuan yang namanya BLT desa. BLT yang ada di desa, ya, karena jumlahnya juga dana desa lebih besar dibandingkan daripada dana kelurahan, maka dana desa atau BLT desa dari 121 desa yang ada di Kabupaten Goa, jumlah penerima bantuan langsung tunai yang ada di desa sebesar 11.666 kakak. Ini yang akan menerima. Jadi inilah total orang yang akan menerima bantuan ketika pemberlakuan PSBB. Bukan hanya ketika pemberlakuan PSBB, tetapi ini pasti akan diterima oleh masyarakat yang sudah terdata sesuai dengan data yang saya sampaikan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kemarin kami melakukan pendataan ulang, kami menemukan ada sekitar 21.111 kakak. Ya. Ini yang kami kategorikan
bahwa masyarakat yang terkena dampak akibat COVID-19. Jadi boleh kami kategorikan orang kurang mampu baru karena dampak daripada COVID-19. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Goa menyiapkan sembako sebanyak 50.000. Untuk 50.000 kepala keluarga. Ya. Jadi, kalau kita hitung-hitung secara keseluruhan, DTKS yang menjadi data rujukan kita, orang miskin di Kabupaten Goa, dikurang dengan BPNT, ini tidak perlu kita hitung, karena dia sudah masuk di bagian daripada BPNT, maka 33.000, ya, ditambah yang tidak double, ada sekitar 6.043 kakak. Lalu kemudian ditambah lagi yang tidak double 4.915 kakak, ditambah dengan BLT kelurahan ada sekitar 4.600 kakak, ditambah lagi BLT desa ada sekitar 11.666 kakak, maka total daripada semua bantuan ini dikurangi DTKS sebesar 77.675, maka dia berada sisanya itu sekitar 17.242. Masih tersisa 17.242 kakak. Kalau 17.000 yang tersisa dari pengurangan ini semua kepada yang ada di dalam DTKS, maka ini insya Allah akan di-cover dari 50.000 jumlah sembako, 50.000 kakak jumlah sembako yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Goa. Di samping itu, karena ini masih ada kelebihannya, kalau kita lihat 50.000 kakak jumlah sembako dikurang 17.242 kakak, maka dia masih ada sisa sekitar 32.000, sisa 32.758. 32.758 sembako yang disiapkan oleh Pemda. Kalau kita kurangi dari sisa yang belum tercover daripada ini, sisa daripada DTKS. Maka kalau 32.000 dikurangi lagi dengan orang yang terkena dampak. Orang yang terkena dampak karena COVID-19, maka masih ada tersisa. Ini kalau kita kurang 21.111 kakak. Ya, berarti masih ada sekitar 11.647 kakak bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Goa. Kemana ini kami akan salurkan? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, masyarakat Kabupaten Goa, mungkin saja dari data ini, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, masih ada lagi yang terluput dari pendataan. Mungkin saja. Oleh karena itu, kami pemerintah Kabupaten Goa akan membuat hotline atau call center, di mana semua masyarakat yang luput daripada pendataan ini boleh menghubungi call center dengan menyertakan data-datanya bahwa dia pantas dan layak untuk diberikan bantuan sembako jika PSBB dilaksanakan. Silahkan menghubungi nomor tersebut, nanti akan saya share juga nomornya. Itulah kami cadangkan 11.647 ini paket sembako untuk masyarakat, kepala keluarga, tiada lain untuk mengantisipasi jika masih ada yang belum dilakukan pendataan. Di samping itu, nanti di setiap kecamatan
kantor-kantor polsek atau kantor-kantor Koramil akan kami buatkan pos pengaduan. Pos pengaduan untuk bisa masyarakat yang ada di kecamatan tersebut bisa melaporkan di pos pengaduan bahwa dia luput dari pendataan dan dia orang yang berhak menerima bantuan atau paket sembako tersebut. Sehingga mudah-mudahan insya Allah dengan cara seperti ini tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Goa yang memang masuk dalam kategori kurang mampu atau rentan tidak mendapatkan bantuan. Di samping itu, kami juga akan menyiapkan dapur-dapur umum di setiap kecamatan. Dapur-dapur umum ini akan diberikan buka puasa dan makan malam gratis kepada masyarakat yang siapa tahu masih ada lagi yang luput daripada pendataan. Kami akan berikan lagi buka puasa dan makan malam gratis. Dapur umum itu insya Allah kami bekerja sama dengan para organisasi perempuan, pemuda, dan sosial yang ada di Kabupaten Goa. Tentu ada yang bertanya, bagaimana pendistribusiannya? Teknis pendistribusian akan kita libatkan semua sektor. Baik dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan, bersama dengan Polres dan Kodim, juga semua dilibatkan pada saat pendistribusian. Ini semuanya yang akan menerima bantuan sudah ada namanya. Oleh karena itu kami memohon kerjasama dari seluruh masyarakat. Saya memperhatikan banyak masukan mengatakan, kenapa perlu pendataan? Kenapa tidak dibagikan saja secara langsung? Mohon izin. Ini memakai APBD. Ini memakai uang. Bukan uang saya. Bukan juga uang orang tua Anda. Sehingga semua bantuan ini akan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan di aparat penegak hukum. Gratis bagi masyarakat tetapi dibayarkan oleh pemerintah. Itulah kenapa harus ada data yang jelas, khususnya KTP dan KK, supaya itulah menjadi dasar pemerintah untuk memberikan bantuan. Ini sama dengan pendidikan dan kesehatan gratis. Gratis bagi masyarakat tetapi dibayarkan oleh pemerintah. Apa dasar pemerintah membayarkan? Apa acuannya? Yaitu KTP-nya dan KK-nya sebagai data diri menjadi bukti bahwa dia masyarakat Kabupaten Goa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Goa yang saya hormati dan banggakan, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan data penerima bantuan dari pemerintah. Dan ini juga sudah termasuk bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten Goa sehingga kami bisa memberikan bantuannya langsung kepada masyarakat yang terkena dampak jika pemberlakuan PSBB dilaksanakan. Oleh karena itu, saya mohon kerjasama kita semuanya. Jika semua ini sudah mendapatkan bantuan, mohon jangan lagi keluar dari rumah tak. Mohon tinggal di rumah tak. Karena selama ini kami mendengarkan bahwa kalau tinggal di rumah kami mau makan apa. Nah sekarang kalau sudah dapat bantuan ada misal sembako, tidak ada lagi alasan tak untuk keluar rumah. Oleh karena itu saya berharap mari kerjasama kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkomitmen bersama, bisa bekerja sama agar bisa pelaksanaan PSBB di Kabupaten Goa berjalan dengan baik dan sukses. Ini tiada lain untuk kepentingan kita bersama. Oleh karena itu, disinilah diharapkan persatuan dan kesatuan kita semua. Sehingga insya Allah berkah Ramadan, Allah menurunkan berkah kepada kita semua, sehingga pandemi ini, virus corona ini cepat berakhir dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat menanti buka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu